واجعلنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashabi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Sayyidul Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wa nafa'ana bihi bi'ulumih wa ulumi ibadillah salihin kitabih al-muharram al-sahih diniyah wal wasaya imaniyah ila angal walil muzakki fi ikhraji zakati sawabun azimun wa ajrun karim walahu fi manabiha wa qawaida diniyatun dunyawiyatun wa fil mali balaya wa fitanun wa afatun yaslamu minha al muhafidhu ala ikhraj zakati insyaallah ta'ala. Qala alaihi salatu wassalamu idza addaita zakata malika tayyibatan biha nafsuka faqad adhabta anka syarra wa kadzalika la ya'rudu lil mali muzakki syai'un minal matalibi wal mahaliki. Iqauli alaihi salatu wassalam ma halaka malun fi bahrin wala madrin illa bihabsi zakat. Wa qalu alaihi salatu wassalam hasinu amwalakum bis zakat wa dawu mardakum bis sadaqah. Wal malul muzakki muhassanun wa mahfuzun fi hirzillah li'annahu tayyibun mubarakun ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Ayyuhal ikhwah dimulakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengkaji aqsam harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan kadar batasan nisab di dalam zakat serta batasan yang mesti dikeluarkan. Sekarang kita masuk pada keutamaan tentang zakat. Ya, seperti halnya zakat sama dengan juga sedekah. Ya. Yang besar hanya ada keutamaannya, ilok kecil gak ada. Ya. Ya, yang besar aja keutamanya ada, kecil masalah.
masuk yang besar. Kalau besar kan nggak bisa masuk ke kecil, tapi kalau kecil bisa masuk ke besar. Ya, tetap Allah akan kasih keutamaan. Ya walaupun nanti redaksinya ini tentang zakat ya secara khusus. Namun kalau kita kembali makna secara umum, kalau kata orang Keraji mah substansinya mah sama. Ya, isinya mah sama aja, sosial ya, menggerakkan jiwa sosial kita, solidaritas kita kepada sesama, yaitu mau zakat ataupun mau sedekah. Tapi kalau zakat kan sifatnya khusus, hanya harta khusus, ada kadar khusus ya. Nggak seperti sedekah, sifatnya umum ya. Kalau sedekah itu sifatnya umum, bisa berupa harta, bisa berupa tenaga, bisa berupa pemikiran dan sebagainya, solusi sebagainya. Juga termasuk sedekah kita berikan. Cuma kalau zakat ini sifatnya umum, sifatnya khusus ya, karena dari sisi harta juga khusus, jumlah juga khusus. Kemarin kan sudah disinggung, kenapa kok harus ada nisab ya, harus ada batasan yang dikeluarkan ya, karena biar kita ini nggak bermain-main dalam zakat, dalam harta yang kita punya. Jadi nggak semaunya sendiri kita keluarkan, ada batasan ya. Dan juga untuk menjaga hak dari kaum muslimin yang mestinya dia terima banyak tapi dapatnya sedikit gara-gara nggak ada batasan tertentu ya. Dan juga untuk menghilangkan sebuah pemikiran bahwa nggak wajib mengeluarkan zakat karena batasan-batasan nggak diketahui ya. Yaitu beberapa hikmah tentang adanya nisab zakat ya. Nah sekarang kita sampai pada tentang keutamaan orang mengeluarkan zakat ya. Secara umum sedekah juga sama. Qala radhiyallahu ta'ala anhu walil muzakki bi ikhrajiz zakati thawabun 'azimun. Al-muzakki bagi orang yang mengeluarkan zakat itu namanya muzakki. Fi ikhrajiz zakati di dalam mengeluarkan zakatnya thawabun 'azim. Dia punya pahala yang besar. Pahala yang besar, sawabun azim, wa ajrun karim, pahala yang mulia berupa derajat, ampunan dosa dan sebagainya. Walahu fi manafi'a wa qawaida diniyatun dunyawiyatun. Dalam manfaat atau faedah ya, ada juga berkaitan dengan agama atau akhiratnya dan juga berkaitan dengan dunia dia. Ya, dalam manfaat berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan dunia. Jadi bukan hanya akhirat saja yang dia dapat, tapi dunia juga dia dapat. Seperti hal ibadah-ibadah yang lain, ya sholat, akhirat dapat, dunianya dia dapat. Ya dengan apa? Sehat badannya, tenang jiwanya. Puasa pun seperti itu. Selain akhirat juga dia dapat, duniawi dia juga dapat ya, sehat badannya sebagainya. Ya, ada yang ngasih takjil sebagainya kan, bisa dunia. Nah begitu juga tentang zakat. Jadi bukan hanya urusan akhirat aja dia dapat, tapi juga urusan dunia juga dia dapat. Wa fil mali balaya wa fitanun wa abratun. Harta itu menyimpan bala, menyimpan fitnah dan menyimpan kebinasaan. Ya, musibah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata Rasulullah. Cinta dunia itu pangkal dari segala kejahatan. Ya, maka tanamkan kepada anak-anak kita cinta akhirat, jangan sampai mereka cinta dunia.
Jadi apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, bawa kepada husnul niat, kepada niat-niat yang baik. Ya, intinya niat akhirat, dapat ridho Allah. Misalkan dia pengen kerja, pengen jadi dokter misalkan, ya niatin untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, ya, agar berobat secara gratis misalkan, atau membantu umat Nabi Muhammad untuk menjaga kesehatan mereka dan sebagainya, maka jadi pahala. Ya, kalau kita nggak ada niatkan itu semua, yang nanti malah musibah. Dunia kita menjadi musibah. Ya, kita punya HP misalkan, motor misalkan, mobil misalkan, jadikan di situ niat akhirat. Ya, jadikan di situ niat akhirat. Buat belajar, buat taklim kemana-mana gampang, biar bisa baca buku dan HP-nya segala macam. Jadikan niat akhirat, jadi pahala. Setiap kita buka HP ada pahalanya. Megang punya HP biar bisa ngaji, biar bisa taklim, biar bisa lihat streaming sebagainya, jadi pahala. Tapi kalau kita punya handphone, ya buat bisnis misalkan, buat hal-hal yang mubah, ya nggak ada pahalanya. Jadi biar musibah bala pada dunia itu hilang, ya kita niatkan untuk akhirat, untuk menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wafil mali balaya, wafitan wafat. Di dalam harta itu ada bala, ya, ada fitnah. Orang dalam segala cara untuk mendapatkan harta, nggak memikirkan itu halal, itu haram, itu saudara, bukan saudara, sampai mau fitnah sana, mau fitnah sini. Coba rebutan harta, ya, rebutan jabatan, alhamdulillah, fitnah sana, fitnah sini, bohong sana, bohong sini, segala macam fitnah. Ya, wa'afat atau musibah, ya, alhamdulillah, semoga Allah berkahi apa yang kita punya. Ya Allah membarakana fima atait. Ya Allah berkahi dari apa yang kami punya. Apa yang umur yang berkah, ilmu yang berkah, harta yang berkah, anak istri yang berkah. Ya. Minta keberkahan di dalam apa yang kita miliki, karena itu semua dunia. Ya, karena itu semua dunia. Jabatan dunia, harta dunia, anak istri dunia, minta keberkahan di sini. Ya. Yasramu minha al-muhafidu ala ikhraj zakat. Insyaallah ta'ala. Nah, orang yang akan selamat, ya, dari bala fitnah dan kebinasaan, siapakah yang selamat? Al-muzakki ala ikhraj zakat, orang yang al-muhafid ala ikhraj zakat, orang yang selalu menjaga untuk mengeluarkan zakat, dijaga sama Allah. Karena pernah cerita Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafir itu, beliau pernah suatu saat bercerita kepada kita Arab, ya, di Aden itu ada orang pembisnis, ya. Dia jual beli garam, jual beli gula pasir. Jual belinya nggak sedikit, kontainer mainannya, kontainer. Beli kirim ke Hadramut, beli kirim ke Hadramut. Nah, suatu saat ada berita, Pak, gula yang Bapak beli kapalnya itu karam tengah laut, tenggelam. Ya, kata yang punya ini, nggak mungkin. Gula saya masih ada. Saya percaya dengan omongan Nabi Muhammad SAW. Mahala kamalun bil qadhi wal
Nggak ada harta di muka bumi ini di lautan akan hancur kecuali kalau dia nggak bayar zakat. Saya ini tiap tahun zakat. Masa Nabi Muhammad bohong? Nggak bakalan bohong. Saya yakin, ya, gula saya masih ada, bukan di kapal itu. Ya. Mencoba meyakini nih ajudannya yang ngurus-ngurus itu, tetap dia yakin gula saya masih ada. Yakinnya kuat ya kepada Allah. Kalau kita kira-kira gimana? Nah, kalau begitu gimana? Ya, baru beli gula 10 kilo, habis ampar-amparan misalnya tengah jalan itu stres. Lah ini kontainer aja. Kalau orang macam kita mau udah darah tinggi tuh, udah langsung stroke menyon. Ada kepikiran. Tapi karena itu orang yang benar-benar yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala berlisan Nabi Muhammad, tenang aja. Enggak berapa lama ajudan telepon lagi. Pak, ternyata kontainer yang isi gula Bapak belum sempat dimasukkan ke kapal itu. Tuh kan, ya, perasaan udah dimasukin katanya. Itu percaya juga mana tuh. Kalau kita kira-kira gimana? Ada keyakinan itu timbul karena apa? Ya, karena dia mengeluarkan zakat, sehingga dia aman, merasa aman ketika kita zakatkan harta kita, sedekahkan harta kita nggak merasa khawatir. Kalaupun toh benar hilang, uang haram itu mah Allah ganti dengan yang halal. Uang haram itu Allah nggak mau masuk ke mulut anak uang yang haram. Allah mau yang masuk ke mulut anak uang yang halal. Makanya Allah bikin hilang. Tenang aja. Ya bukan duit hilang lu jarang sedekah sih lu. Ya bukan begitu juga konsepnya kan. Ya kalau emang jarang sedekah berarti kita juga semua jarang sedekah. Dan duit kita dimakan koruptor. Ya kan? Ya kalau emang konsepnya jarang sedekah duit hilang, nah berarti kita juga semuanya se-Indonesia ini jarang sedekah. Kenapa? Dicolong koruptor miliaran triliunan. Ayo. Jadi konsepnya bukan begitu ya. Karena memang Allah ingin kita ini harta berkah. Allah ingin harta kita dijaga. Jadi Allah Subhanahu wa taala ambil. Ya kadang-kadang Allah puji, kadang-kadang ya melalui ini, melalui itu sebagainya. Biar apa? Ketika kita punya harta benar-benar bersih, benar-benar halal, murni, yang haram langsung dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kan bersedekah, kan ngeluarin zakat, kita dijaga, hilang anggar aja, tar dulu. Nanti bingung dari mana itu? Ya ada subhatnya enggak? Mungkin di situ ada subhatnya, ada haramnya. Allah maunya ganti dengan yang halal. Udah kuat zakat terus, jangan merasa wah ya zakat duit mah tetap hilang ya, tetap sedekah mah sedekah, tetap zakat mah zakat. Masalah hilang nggak ada hubungannya dengan sedekah, nggak ada hubungan dengan zakat. Itu memang urusan Allah Subhanahu wa taala. Cuma umumnya harta yang memang dijaga karena memang sedekah, sebab zakat, sebab sedekah gitu. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adaita zakata malika thayyibatan biha nafsuk." Jika kau mengeluarkan zakat hartamu, thayyibatan biha nafsuka, jiwamu senang, jiwamu bahagia. Ya. Jadi bukan gerendeng. Kadang-kadang orang itu kan gerendeng. Udah sedekah, ya maaf Pak, beli banget Pak ya kan masih butuh buat ini itu. Nah, itu udah sayang gitu. Kita apa itu ya? Ya, jangan gerendeng, udah ikhlasin taibat terbiar nafsak. Ada orang fakir, alhamdulillah. Ja'a syi'arus sholihin, datang kepada kami syiarnya orang saleh kasih. Tiap hari Ustaz, tiap minggu datang kemari, tapi hari kasih aja. Mau dia berarti istiqomah, harta itu benar-benar dijaga sama Allah tiap minggu. Ya, mau tiap minggu, tiap hari kasih aja. Giliran nggak ada, ya mohon maaf itu. Kosongan dulu, bilahin maaf gitu. Ya, jangan kita malah berat. Kalau kemarin udah masih juga lagi nih. Nah, sambil ngasih, benar-benar ngambil ngasih.
mendingan gerendang jana sih, nggak ada pahalanya. Ya, ma'idati zakata malaikat thayyibatan biya nafsuka, jiwamu senang, jiwamu bahagia. Kan hakikatnya apa yang kita keluarkan, kan hakikatnya harta yang kita keluarkan kan menjaga kita. Ya, kembali kepada kita, tapi melalui fakir miskin, ya, melalui orang doain orang yang lemah. Kalau kita menjaga harta kita sendiri, nggak ada yang mampu kan. Mobil taruh di bagasi, HP taruh di meja, ilokan 24 jam kita pegangin terus, motor kita peluk. Yang jaga Allah, ya maka asuransinya sama Allah. Ya Allah, jaga Anda punya motor, sembah. Ya Allah, jaga Anda punya mobil, sembah. Ya Allah, mobil baru ini asuransi ya masjid, motor baru nih asuransi di masjid. Ya orang fakir miskin itu bukan asuransinya di lembaga asuransi kepada Allah. Ya. Idza man taibatan bi nafsuka faqad adharta anka syarrahu. Kau telah menghilangkan qad adharta. Kau telah menghilangkan dari dirimu apa? Syarrahu, kejelekan harta, bahayanya harta, mudaratnya harta, balanya harta. Dengan sedekah kau keluarkan, dengan zakat kau hilangkan. Ya ibaratnya kalau ada istilah dapur bala, mencegah datangnya bala dengan sedekah. Wa kadzalika la ya'rudu lil malil muzakki syai'un. Nah, begitu juga nggak akan datang kepada harta orang yang menzakat, ya, lil malil muzakka, la ya'rudu lil malil muzakka, dan juga tidak datang kepada harta yang dizakati syai'un minal matalifi wal mahali, sesuatu yang menyebabkan harta itu binasa. Ya, yang menyebabkan harta itu hilang, nggak akan ada terjadi. Misalnya kebakaran bisa hilang, ya, atau curi, copet sebagainya hilang. La ya'rudu liman zakah, nggak akan ada atau nggak akan menimpa ada harta yang dizakatkan syai'un, sesuatu minal matalifi, hal-hal yang dapat menghancurkan harta, wal mahali, atau membinasakan harta. Nggak ada, ya, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di qauli alaihi salatu wassalam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahalaka malun fi bahrin wala barin illa bihabsi zakat. Tidak binasa harta di daratan atau di lautan, di bahrin wala barin, di lautan atau di daratan, illa bihabsi zakat, kecuali karena sebab tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau kita belum wajib zakat, sedekah aja, ya, tiap hari habis sholat subuh kalau perlu. Ya, jangan nunggu matahari terbit, ya, jangan nunggu matahari terbit, sedekahin. Ya. Wa qawlu alaihi salatu wassalam, dan juga wa qawli alaihi salatu wassalam, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizakah, jaga hartamu dengan zakat, wadau mardhakum bisadaqah, dan obati penyakitmu dengan sedekah. Banyakin sedekah, banyakin zakat. Mudah-mudahan Allah sehatin badan saya. Ya Allah, jaga dari segala penyakit, Allah jaga dari segala musibah. Sebutin hasinu, ya, harta kita jaga dengan sedekah, penyakit kita obati dengan sedekah. Ada satu cerita perempuan, dia asal hamil berbulan, agar hamil berbulan. Diperiksa sama dokter nggak ketahuan apa penyebabnya ini, kok berbulan terus. Ya. Nah, suatu saat ketika dia ingin membersihkan rahim uret habis berguguran,
biarnya sedekah, mudah-mudahan ketahuan penyakitnya, maka keguguran dulu gitu. Keguguran dulu apa sih penyebabnya, udah dia sedekah, niat biar sembuh ya gede jumlahnya. Niat penyakitnya berat, sedekahnya 2.000 ya. Kalau penyakit berat sedekahnya banyakan ya. Dia nyumbang, kata suaminya, Bu, gede amat ya, kali aja Allah kasih kesembuhan Mbak. Ya udah, insyaallah. Selang beberapa hari itu si perempuan mules kayak pengen buang air. Ya buang air, nggak tahu pas lagi nongkrong ada semacam daging jatuh, bukan kotoran, maaf ya, daging. Kaget ya, apa itu? Diambil sama dia, tas plastik. Dia bawa ke dokter kan. Nah dokter pas dicek, ini yang menyebabkan keguguran itu ini. Apa ini Pak? Tumor. Kok nggak bisa ketahuan Pak? Saya nggak tahu ini kok bisa copot, bisa dengan melalui operasi kok ini bisa copot, bisa dengan operasi kok ini bisa copot. Ya Allah, alhamdulillah, Allah sembuhin. Ya setelah berapa lama dia punya anaknya sampai lahir. Tuh, ya. Sedekah, banyakin sedekah, niatin biar sehat anak istri badan mereka, biar panjang umur panjang umur kita, anak istri panjang umur. Sedekah tiap hari itu sedekah, minta kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nggak sakit, ya walaupun kita nggak sakit, minta menjaga, kan menjaga lebih baik daripada mengobati, ya menjaga lebih baik daripada mengobati. Ya sekarang menjaga. Usaha dohir dengan minum vitamin ya, dengan menjaga kesehatan. Usaha batinnya dengan sedekah. Sedekahnya jalan ya, menjaga kesehatan juga jalan. Usaha batinnya dengan sedekah, usaha dohirnya dengan menjaga vitalitas tubuh ya, menjaga kesehatan, misalkan minum madu dan jinten hitam dan sebagainya, biar dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Falmalul muzaki muhassanun wa mahfudun bihirzillah. Harta orang yang berzakat terjaga, muhassanun, dijaga oleh Allah Subhanahu wa mahfudun. Muhassan dibenteng, mahfud yang dijaga oleh Allah. Bihirzillah, di dalam penjagaan Allah, dijaga Allah sendiri yang menjaga. Li'annahu thayyibun mubarakun, karena harta yang dizakati thayyib, harta yang bagus, harta yang baik. Ya, thayyib dan juga mubarak, berkah, bagus, berkah lagi. Wal malu alladzi laisa bimuzakka dhaifun. Ya, orang yang adapun harta yang tidak pernah dizakati, laisa bimuzakka, enggak dizakati, dhaif, akan sia-sia. Ya balik, yang begitu juga harta yang disedekahkan malu thayyib mubarak, harta yang kita sering sedekahi, harta yang baik dijaga sama Allah. Ya kebalikannya yang nggak pernah disedekahi, nah harta yang nggak baik, dhaif ya. Li'annahu khabithun ghairu mubarakin, ya wa ghairu mubarakin, karena harta yang nggak pernah dizakati adalah sedekah khabith, harta yang jelek, khabith. Nggak ada berkah, kalau nggak ada berkah nggak ada manfaatnya. Walaupun banyak, kalau nggak ada berkah nggak ada manfaatnya. Tapi kalau sedikit ada berkahnya, manfaat buat segala-galanya. Ya, ada orang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Cerita, ada orang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ngadu, ya Khalifah, gaji saya 5 juta, entar misalkannya 5 dinar, tapi kok kebutuhan nggak kecukupan, ya nggak kecukupan, 5 dinar itu nggak kecukupan. Kata Khalifah Umar bin Khattab, kurangi 1 dinar, makin buyung dia. 5 dinar aja nggak kecukupan, disuruh kurangin tinggal 4 dinar.
puyeng dia. Kok begini artinya? Ya kan dikurangi gaji dia, minta sama HDR misalkan, HRD ya. Kalau kurangin gaji saya, pernah nggak itu kerja? Ya belajar. Pak kurangin gaji saya, pernah nggak gitu? Kalau gue yang ada minta lebih, nggak ada. Ya, udah dikurangin sama HRD-nya. Jadi 4 dinar, maka seneng HRD-nya. Sekantong kali. Datang, nggak cukup juga. Dia bingung, ya Allah, 5 dinar nggak cukup, dikurangin, ya nggak makin cukup. Datang lagi kepada Khalifah, ya Khalifah, kemarin 5 dinar nggak cukup, dikurangin, saya kurangin. Tinggal 4 dinar, apalagi 4 dinar Khalifah, makin numpuk saya punya utang. Kurangin lagi, kaget dia. Kurangin lagi Khalifah, kurangin lagi jadi 3 dinar. Karena emang beliau muhibbin ya sama Sayyidina Umar, anul kata Sayyidina Umar. Siap? Datang lagi ke HRD-nya. Ya HRD, kurangin 1 dinar. Maka dikurangin 1 dinar, siapa kurangin lagi? Kurangin lagi, ya, kurangin lagi jadinya 3 dinar. Selang beberapa lama, 1 bulan cuma gaji 3 dinar. Ya nggak ada apa, kok cukup 3 dinar ini. Padahal kebutuhan tetap aja sama dengan bulan kemarin. Ya bayar wifi, bayar internet, di pulsa, bayaran sekolah, cicilan rumah, cicilan motor gitu bisa kan. Token listrik, kok makin cukup, lebih malah. 5 dinar nggak cukup, 4 dinar nggak cukup, tapi kok 3 dinar cukup. Besok juga begitu cukup. Datang ke Khalifah Umar, ya Khalifah, alhamdulillah 5 dinar nggak cukup, 4 dinar nggak cukup, 3 dinar cukup ya Khalifah. Rahasianya dari mana? Kata Khalifah Umar, yang 2 dinar itu, ya yang 2 dinar itu harta nggak berkah. Yang berkah cuma 3 dinar. Karena gajimu nggak sesuai dengan pekerjaanmu, sehingga yang 2 dinar itu nggak ada berkah, nggak cukup. Ketika itu nggak ada berkah, semuanya juga nggak ada berkah, habis, jadi rusak. Ya, rusak susu sebelah ya, rusak susu sebelah kan. Yang 3 dinar berkah, tapi gara-gara yang ada 2 dinar, yang nggak ada berkah, jadi rusak yang 3 dinar. Sekarang 2 dinar disingkirkan, harta kamu jadi berkah karena gaji dan kerjamu pas dibayar 3 dinar, maka kamu berkah. Ya, apakah harta kita yang kita miliki yang berkah apa enggak? Kalau memang berkah, akan kecukupan semuanya. Gitu. Ya, jadi minta Allahumma barik lana bima razaqtana. Jangan doa buat makan doang itu. Baca dah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Allahumma barik lana bima ataitana. Itu minta keberkahan, ya Allah, berkahi istri saya, berkahi anak istri saya, berkahi kakak saya. Minta berkah galilun. Apa? Al-barakah. Apa barakah? Habbah idza barakal mola labil hubub, kata Ali Muhammad bin Sinabsi radhiyallahu anhu. 1 biji kalau Allah berkahi jadi berbiji-biji. Minta yang berkah. Ya. Nah, harta yang disedekahi akan berkah, harta yang dizakati akan berkah. Sebaliknya yang nggak disedekahi, yang nggak diberkahi, yang nggak dizakati, nggak diberkahi hartanya. Minta harta yang berkah. Nah, ada punya guru waktu di Hadramaut itu, Syekh Taha Abdul Hamid alaihi hamdulillah. Waktu itu beliau cerita, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib, abahnya Habib Muhammad, itu masih kecil, belajar sama Habibullah bin Al-Syafi'i, abahnya Habib Salim. Disuruh masuk kelas nggak mau. Ya Muhammad, Abdul Das, lah ya Abdullah, nggak mau. Masuk aja, dalam bagian aja, nama duit, mau duit, ya, tapi nggak ada berkahnya, habis tangan, ini apa?
Asli, namanya anak kecil jajan, ya, jajan. Pas lagi mau ke pondok ada anjing gede banget. Wah lari itu jajanan dibuang, jajanan dibuang buat ya. Wah, katanya barokah. Nggak ngerasain apa-apa, dia beli jajanan tapi nggak bisa menikmati. Karena nggak ada berkahnya, tapi nggak ada berkahnya, ada hal itu akhir. Udah sini aja nggak apa-apa, nggak ada berkahnya, kan nyebut nggak apa-apa. Ya pikir, ya. Jadi berkah. Ya ada cerita juga, ada seorang mimpi waktu itu dalam mimpinya bilang di satu tempat ini ada uang 1000 dinar, ambil. Fihi barakah, ada barakah nggak dalam mimpi bilang gitu? Laisa fihi barakah, ada barakahnya. Tinggal 1000 dinar, masuk. Mimpi lagi besoknya, ya mimpi lagi dalam tempat ini ada uang 100 dinar. Fihi barakah, nasi barakah, tinggal ini. Malam ketiga mimpi lagi, di tempat fulani ada uang 1 dinar buat ente. Di barokah, nah, ada barokahnya, ya ada barokahnya. Datang, diambil tuh uang dapat. Ya, nggak diludahin dulu tuh, diludahin. Biar nggak hilang duitnya. Ya, dia beli ke pasar. Setengah dinar dia beli ikan buat keperluan keluarganya, setengah dinar disedekahkan. Ya udah habiskan, dia pulang makanan, ikan, beras, segala macam sembako dah. Sampai di rumah bininya bikin roti, yang ini kan lagi asik yang ini kan, di dalam ikan itu ada mutiara, ya ada permata, ya warnanya biru. Ternyata di ikan dalam permata warnanya biru, cakep gitu. Akhirnya itu nyantol kedengaran dia aja, ya kedengaran sama raja, kedengaran sama raja di kampung itu, di kota itu rame, ya. Akhirnya itu raja pengen memiliki permata itu, ya pengen memiliki permata itu. Datang raja, kau jual berapa itu permata? Saya bingung mau jual berapa, kata raja. Saya beli 10.000 dinar. 10.000 dinar, 1000 dinar ditolak sama dia. Ya, 100 dinar ditolak sama dia. Gara-gara 1 dinar, jadi 10.000 dinar. Ya, gara-gara berkah itu. Ya, makanya bagaimana biar harta kita berkah? Sedekah. Ya, kita kasih ke fuqara dan masakin, insyaallah berkah. Ya, jadi bisa kalau emang gak kelihatan berkah, ya anak kita Allah jaga kesehatannya, istri kita Allah jaga kesehatannya, Allah jadikan mereka selamat kemana-mana dari segala mana bahaya. Bisa jadi di situ Allah kasih keberkahan. Walaupun harta kita gak punya habis, tapi anak istri kita sehat walafiat, nggak ada musibah, nggak ada bala. Daripada uang miliaran keluar masuk rumah sakit, nah udah bilang, ya mudah-mudahan harta kita berkah, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam ma khalatatiz zakatu malan illa ma haqqathu, ya. Tidak tercampur zakat dengan harta illa ma haqqathu, kecuali akan menghapus, ya, bahaya-bahaya, ya, musibah-musibah dari harta yang tidak harta yang bercampur dengan zakat. Ya. Wa ayu khairin wa ayu nabin bil malil mamluk. Ya, jadi makhalatiz zakatu malan illa mahagat, tidak bercampur harta di dalam tidak bercampur zakat pada harta, kecuali harta itu akan dihabiskan, dihancurkan gitu, ya. Jadi maksudnya jika harta nggak dizakati kecuali akan dihabiskan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Wa yu'airin wa yunabin bil mali mamqut alladzi qad barakatuh.
kebaikan seperti apa, manfaat seperti apa pada harta yang udah nggak ada berkahnya, ya, dihilangkan keberkahannya, mau manfaat dari mana? Wa baqiya syarruhu wa fitnatuhu, yang ada hanya apa? Bahaya, kejelekan dalam harta. Nggak ada faedahnya harta yang ada berkah. Wal ma'ku minhu dhahirun. Adapun mahab itu ya hamil dari kebencian atau amarah, ya, yang terhapus dari keberkahan. Dhahir wa wadhihabu suratil mal, yaitu mahak itu adalah habis, ya, hilangnya bentuk harta. Dihabu suratil mal, hilangnya bentuk harta. Wa rujul insan badal isigna faqiran, manusia kembali miskin, ya, menjadi miskin. Halu'a jazu'a, dia akan halu, ya, dia akan berkeluh kesah. Halu'a jazu'a, berkeluh kesah, gelisah. Mutabariman mutabariman biqada'illah, dia akan mutabarim, marah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Babaqa dzalikal khalqi katsiri minal mutasirin bi zakah. Ya, itu semua sudah terjadi kepada orang-orang yang mutasahilin. Ya, itu semua terjadi kebanyakan kepada orang-orang yang meremehkan tentang zakat, yang dihabiskan, dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara zahir, ya, secara zahir, mahkul secara zahir. Hartanya habis, hartanya binasa, hartanya hilang secara zahir. Wa mahkul batin, ada lagi mahkul batin. Apa? Wa an yakunal mal fi surah mawjud wa katsir. Harta ada. Harta ada, banyak, kelihatan. Walakin ayat tapi bihi sahib. Nggak ada manfaat buat dia, ya, habis begitu aja, nggak terasa, nggak ada manfaatnya. La bidini wal infaq wa ibadatil ma'ruf, baik, ya, tidak di dalam urusan agamanya dengan dia infak atau berkorban untuk kebaikan, wala fi nafsihi, ataupun pada dirinya, wa muru'atihi, dan kehormatannya, bisadri wasyanah, dengan penjagaan dan penutupan. Maksudnya dia masih aja kena fitnah, dikata orang begini, dikata orang, hartanya itu nggak bisa menutupi dia dari fitnah, hartanya itu tidak bisa menjaga dia dari fitnah. Wa madzalika yatadaru bihi tadarruran katsira. Udah begitu bahaya buat dia, yatadarrar, membahayakan dia, tadarruran katsira, dengan bahaya yang banyak, bimsaki an haqihi, yang dia tahan dari kewajiban dia dalam mengeluarkan zakatnya. Wa wajhihi fi ghairi wajhihi, dan dia meletakkan bukan kepada tempatnya. Imma bil baghihi bi ma'asi wa yadillah, bisa jadi dihabiskan hartanya untuk maksiat. Wa imma bi syahwatil bahimiyah, atau dalam syahwat hewan, allati la nafafiha, yang ada manfaat, wala hasilaha, dan tidak ada hasilnya, habis begitu aja. Jadi intinya kalau harta yang kita nggak zakatkan, harta yang kita nggak sedekahkan, maka harta itu akan hilang keberkahan. Ya, maksud hilang ini bisa secara zahir. Zahir apa? Habis kebakaran misalkan, dicuri orang misalkan, atau dengan harta ada tapi dia nggak merasakan manfaatnya, ya, atau harta ada tapi dia infakkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, yang nggak menghasilkan apa-apa, habis begitu aja. Na'udzubillah. Mudah-mudahan harta yang kita dapatkan harta yang berkah. Ya. Kita bahas sedikit tentang akidah. Ya. Dalam Musannif rahimahullah, Sayyidina Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi alaihi rahmatullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi wa ulumi ba'dil salihin fi kitab mubarak wa jawahirul kalamiyah fi aqidah Islamiyah ila qal kaifa
al-i'tiqadi bi wujudillahi ta'ala wa anna tajida anna Allah ta'ala wujudun wa anna wujudahu bi dzati laysa bi wasitati syai'in wa anna wujudahu wajibun la yumkinu an yalhaqahu adam. Setelah kita bahas 20 sifat yang wajib, ya, wujud kita baqa mukhalafatul hawa sekian dan seterusnya. Sekarang kita perinci pemahaman dari sifat 20. Nah, sifat yang pertama adalah sifat wujud. Nah, maka di sini katakan kaifal i'tiqadi bi wujudillahi ta'ala. Ya, bi wujudillahi ta'ala. Bagaimana gambaran, ya, atau bagaimana bentuk keyakinan dengan sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini sifat pertama, sifat nafsiyah. Ya. Ini sifat yang penting. Sifat yang penting karena dengan sifat ini kita akan mengetahui, ya, apa yang disifati. Ya, dengan mengetahui, dengan adanya sifat wujud ini kita akan mengetahui sifat-sifat yang ada setelahnya. Kalau nggak ada sifat wujud, kemudian kita ingin mengetahui sifat-sifat yang ada setelahnya, ya nggak mungkin. Ya, Allah mukhalafatuhu, misalkan ada orang, yang Allah ada orang namanya Z. Z itu orangnya dermawan, sifatnya dermawan, tapi orangnya nggak ada. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya harus ada yang disifati. Allah ini punya sifat 20. Nah, untuk mengetahui sifat 20 Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus ada sifat inti untuk mengetahui sifat-sifat yang ada. Nah, sifat yang inti ini adalah sifat wujud. Ya, ini sifat yang wujud, maka dikatakan nafsiyah. Sifat wujud ini sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Sifat yang nggak mungkin, nggak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya pokok ada wujudiha, nggak masuk akal kalau Allah tidak punya sifat wujud. Harus ada sifat wujud, maka dikatakan sifat nafsiyah, sifat yang harus ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh nggak ada, harus ada. Makanya kan kita satu doang sifat nafsiyah. Ya, sisanya salbiyah, ma'nawi itu banyak. Tapi kalau sifat nafsiyah cuma satu. Karena inti di sini nih sifat Allah ini yang wujud ini inti. Ya, seperti saya bilang tadi, untuk mengetahui lebih dalam lagi sifat-sifat yang ada, makanya harus ada sifat wujud ini. Maka taruh di peta pertama. Nah, bagaimana kita meyakini, cara meyakini, gambaran meyakini sifat wujud bagi Allah? Ya, kan ada ulama berbeda pendapat. Wujud ini sifat apa zatnya Allah itu? Apa ainul zat? Ya, kalau menurut Imam Fakhrul Razi, sebagaimana itu pendapat yang kuat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, si wujud itu sifat. Ketika Allah dan Allah disifat dengan sifat wujud. Tapi kalau Imam Asy'ari, ainul wujud, esensi dari wujudnya Allah itu wujud. Ya, jadi Allah itu wujud, ada. Jadi bukan sifat. Jadi sesuatu yang ada pada diri Allah dengan sendirinya tanpa disifati. Jadi wujud itu ainul zat, kalau kata Imam Asy'ari. Ya, Imam Asy'ari, maaf, kata Imam Asy'ari, al-wujud ainul zat. Ya. Jadi wujud ada itu ya Allah sendiri. Bukan sifat yang menunjukkan adanya Allah, bukan. Tapi pendapat yang kuat yang asah ini, ya, sifat yang menunjukkan adanya Allah. Ya, ada wujud. Ya, itu nggak jadi masalah. Perbedaan pendapat seperti itu nggak usah dipikirkan. Yang jelas yang harus kita yakini bahwa
Sifat yang pertama adalah sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada. Nah, sekarang bagaimana gambarannya? Wa anata tidak anallaha ta'ala mawjudun. Nah, ini yang pertama. Ya, yang pertama kita meyakini anata tidak, kita meyakini anallaha ta'ala mawjudun. Allah itu ada. Allah itu ada. Itu yang pertama tuh, saya yakini. Ya. Dan adanya Allah itu wajibul wujud, harus ada. Beda kalau kita adanya kita ini mungkin wujud, boleh ada, boleh enggak. Kalau Allah itu wajibul wujud, harus ada. Nggak boleh nggak ada. Karena apa? Karena alam semesta ini, ya alam semesta ini itu tergantung semuanya kepada Allah. Ya, karena aslul mungkin itu kembali kepada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi alam semesta ini kembali kepada wujudnya Allah. Ya, harus kembali kepada wujudnya Allah. Makanya Allah itu wajibul wujud, harus ada. Ya, karena yang ada di alam semesta ini qaimun bidzati wujudillah. Karena semua ini berlaku ya karena adanya Allah. Makanya harus ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau kita adanya enggak adanya kita nggak jadi masalah. Alam tetap berlaku. Karena apa? Karena Allah nggak membutuhkan kita. Ya, jadi adanya kita ini, semua makhluk yang ada di muka bumi ini mungkin wujud apa? Bisa ada, bisa ada. Karena alam nggak membutuhkan kita. Ya, alam membutuhkan yang mengadakan alam. Siapa yang mengadakan alam? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu harus ada. Maka Allah Ta'ala mawjudun. Ya, ada. Dan adanya Allah nggak bisa kita terpaku dengan alat seperti itu sebagaimana, nggak bisa. Ya. Karena sesuatu Allah itu gaib, sesuatu yang gaib, dan sifatnya orang mukmin diantaranya yu'minu bima bil ghaibi, mengimani apa-apa yang gaib. Allah sifatnya gaib, bisa dilihat nggak? Ya, nanti pembahasan yang lain itu. Ya, ada jaiz akli, ada jaizul akli, apa mani syar'i. Secara akal bisa, tapi secara syariat nggak bisa. Nah, ada dibahas dalam kitab Bahjatul Talib. Ya, nah kita pahami ini dulu sebentar ya. Kita pahami ini dulu. Jadi anna ta'ida anna Allah Ta'ala mawjud, Allah kita meyakini bahwa Allah itu ada. Wa anna wujudahu, dan adanya Allah bidatihi, dengan zatnya Allah. Ada dengan sendirinya. Ya, bidatihi, dengan sendirinya. Laisa biwasitati syai'in, tanpa perantara sesuatu. Ya, adanya Allah bidatihi, dengan sendirinya, tanpa perantara sesuatu. Kalau kita kan perantara orang tua. Ya, sampai ujungnya siapa? Adam alaihissalam. Sampai ujungnya siapa kita? Adam pun ada perantara yang mewujudkan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah nggak ada. Kalau misalkan adanya Allah karena sesuatu. Nah, karena yang mengadakan Allah ini pasti butuh kepada yang mengadakan. Ya. Ketika adanya Allah membutuhkan sesuatu, maka sesuatu yang menjadikan Allah ada akan membutuhkan adanya sesuatu. Terus saja muter gitu, muter. Nah, ketika itu muter terus, itu satu hal yang mustahil. Nggak akan ada alam kalau begitu. Nggak akan ada alam. Kenapa? Karena Allah membutuhkan sesuatu. Nah, ya, bagaimana Allah akan menciptakan alam sedangkan Allah sendiri membutuhkan sesuatu? Maka nggak akan terjadi alam. Makanya Allah itu cut sampai sini. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Wujudnya Allah tidak melalui sesuatu.
Kalau kita dan alam selain Allah Subhanahu wa taala itu karena sesuatu. Ya, karena dengan sesuatu dengan adanya Allah maka adalah alam. Ya, kalau adanya Allah dengan sesuatu enggak ada. Udah selesai di situ. Enggak boleh adanya Allah disebabkan adanya sesuatu. Terus sesuatu itu ya disebabkan dengan adanya sesuatu lagi. Sesuatu yang kedua disebabkan dengan adanya sesuatu yang ketiga. Itu saja yang ada henti-hentinya. Itu namanya mustahil. Ya, tasalsul nantinya itu sesuatu yang tasalsul nggak benar, nggak masuk akal. Ya, mustahil itu. Maka laisa biwasitati syai'in, bukan karena sesuatu, adanya Allah bidzatihi, dengan zatnya Allah itu sendiri. Wa anna wujudahu wajibun. Oh, adanya Allah itu wajib. Ya, adanya Allah itu wajibul wujud. Ya, kenapa kau wajibul wujud? Kenapa? Karena alam ini membutuhkan yang mengadakan. Alam ini membutuhkan yang mengadakan. Nah, yang mengadakan itu harus ada. Siapa? Allah. Nah, gitu logikanya. Ya, logikanya kan begitu. Gak mungkin sesuatu ada dengan sendirinya. Ya, gak mungkin sesuatu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengatakan, pasti ada yang mengadakan. Nah, siapa yang mengadakan ini? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-arifun ya sebutkan oleh Ahmad bin Hasan al-Qas bahwa kalau al-arifun billah, mereka mengetahui Allah, mengetahui alam dari Allah. Tapi kalau kita mengetahui Allah dari alam, ya yastadiluna bihi alaih. Ya, kalau kita mengetahui Allah dari alam, ya alam, adanya alam berarti adanya Allah. Tapi kalau arifun enggak, mengetahui alam karena adanya Allah. Maka kata Al-Imam Abi Hasan Al-Asy'ari Asy'arani radhiyallahu anhu dalam Imam Athaillah Sakandini, ya, dalam Hikam, dia mengatakan, ya, sejak kapan Allah itu tiada sehingga kita membutuhkan sesuatu untuk meyakini akan adanya Allah? Sejak kapan? Ya, sejak kapan Allah itu enggak ada sehingga kita membutuhkan sesuatu untuk mengetahui adanya Allah? Sejak kapan? Allah itu ada. Dan sejak kapan Allah itu jauh sehingga kita membutuhkan hal-hal yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Allah itu ada dan Allah itu dekat. Ya, Allah itu ada, Allah itu dekat. Tuh, kalau sehingga dia mengetahui alam semesta ini melalui mengetahui Allah. Kalau kita kan enggak mengetahui Allah dari alam semesta. Kebalikannya, kalau para al-arifin bilang enggak seperti itu. Mereka mengetahui alam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk apa kita kenapa kok kita sulit untuk meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan alam semesta ini adanya Allah. Harus butuh dalil. Kenapa? Itu satu pertanyaan. Padahal sudah menjadi satu yang absolut, segala sesuatu ini pasti yang mengadakan. Yang mengadakan itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita meyakini bahwa karena kita dipaksa mengetahui adanya Allah. Enggak. Akan menerima, secara logika akan menerima akan adanya Allah. Ya, akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima. Enggak mungkin akal enggak menerima. Orang sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu adalah Allah. Ya, bahkan dalam Al-Quran sampai ditegur kan, afillahi syakkun fatirus samawati wal ardh. Apakah kalian kepada Allah ada keraguan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini? Sampai begitu Allah bilang, afillahi syakkun.
Apakah kalian merasa ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi? Ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini ada dua kemungkinan maknanya. Afillahi syakun, jadi apakah kamu masih ragu dengan Allah bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini? Tapi tetap dia yakin Allah itu ada, tapi ragu dengan yang menciptakan alam semesta ini. Ada bilang begitu. Ya, bukan ragu tentang adanya Allah, bukan. Mereka yakin adanya Allah, tapi ragu siapa yang menciptakan alam semesta ini. Maka itu afillahi syakun. Kalau makna yang kedua, afillahi syakun, apakah kalian ragu dengan uluhiyahnya Allah, ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, zat yang berhak kau sembah, zat yang tidak Tuhan selainnya, padahal dialah yang menciptakan alam semesta ini. Itu makna yang kedua. Jadi makna yang pertama bukan ragu dengan adanya bukan ragu Allah itu ada apa tidak. Dia yakin ada Allah, tapi ragu dengan penciptaan Allah. Maka dikatakan afillahi syakun. Tapi kalau makna yang kedua kata Ibnu Katsir, afillahi syakun afi uluhiyatihi wa ubudiyatihi syakun. Ya, apakah kalian ragu dengan ketuhanan Allah dan berhaknya kita menyembah Allah, padahal dialah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, itu maknanya dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Maka dengan sifat wajib ini, ya, dengan sifat wujud ini, maka akan terbantahkan pemahaman ad-dahliyah. Ad-dahliyah itu meyakini bahwa kita mati, kita hidup dan mati karena waktu. Ya, karena waktu. Manuhlikuna illa dahar. Itu Allah bilang membantah menjelaskan tentang aliran ad-dahliyah, manuhlikuna illa dahar. Kita nggak ada yang mati, nggak ada yang hidup kecuali karena waktu aja. Emang waktunya hidup kita hidup, waktunya mati kita mati. Bukan karena Allah, kata mereka. Ya, kata mereka. Tapi kalau kita mati, kita hidup karena Allah, mati karena Allah. Alam semesta ada karena adanya Allah, alam semesta hancur karena adanya Allah. Begitu. Maka sifat yang wajib kita yakini yang pertama kali adalah wujud ada Allah Subhanahu wa taala. Harus tergambar dalam pikiran kita, harus ada dalam jiwa kita. Ya, jangan sampai keyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita tetap maksiat. Maka di dalam Qawaidul Muqtarah itu, kalau kita bermaksiat, meyakini Allah nggak melihat kita, ya kafir. Kalau kita meyakini Allah masih melihat kita, masih fasik. Makanya akan lanjut ke situ, kembali kepada sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada dalam diri kita. Ya, benar-benar kuat, terpatri, benar-benar harus kita latih ya dari sekarang. Dari kecil putra-putri kita latih dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama, akan dia yakin bahwa segala pertolongan akan datang dari Allah, bukan dari yang lain. Ketika kita meyakini akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menafikan semuanya. Karena semua ini ada karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan aman, kita akan tenang, kita nggak akan gelisah, kita nggak akan khawatir, kita nggak akan takut, kita nggak akan sedih karena ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari adanya Allah kita akan mengetahui sifat-sifat Allah yang lain. Jangan meragukan. Ya, maka harus diyakini dari sekarang ya dalam diri kita atau keluarga kita mengenai pertama ya kan Allahumma ya. Allahu syahidi, Allah
Gharibun minni tuh yang wiridan para salaf-salaf dulu, para ulama-ulama dulu, mereka mewiridkan kepada anak-anak mereka kalimat itu, Allahumma'i, Allah bersamaku, Allah syahidi, Allah melihat aku, Allah gharibun minni, Allah dekat dengan aku, begitu. Ya, diwiridkan sehingga mereka tumbuh punya keyakinan kepada Allah yang kuat. Ya, dia akan jaga ibadahnya, jaga taatnya, gak akan maksiat. Karena apa? Dia merasa Allah selalu menghampirinya. Dia merasa Allah menyaksikannya. Ya. Ya. Kalau udah akidahnya kita benar, ibadah akan jadi benar. Tapi kalau akidahnya kita salah, ibadah kita akan sia-sia. Tanamkan akidah yang pertama ini, akan adanya sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursala salatan tughfiruna biha wa lana wa jami'a masailina Alhamdulillah
مالك في روز الله العالم بن علي محمد سيدنا شوف بن انس بن ابي حبشي اخواني ورسول الله بن دعاء سياب بن قداد بن سياب بن شيخ بن سياب ورسوله بن زينه بن قداد بن سياب بن حبيب عبد الله بن محمد شاه ورسول الله بن علي بن محمد بن حبيب وسيد حبيب ابو بكر بن كرام بن علي مشهور رسول الله بن حبيب كل حبيب عمر بن حبيب صالح الزامن عمر بن سمير وصالح وبريه بن زبير وأن نتكاشف برحمه والمغفر والسيكون لنا سمينا الله وعلي وعليكم ودينا وعلي ومعلي وسبق خاص عامة أن نتكاشف برحمه والمغفر والسيكون لنا ويعطانا بركاتهم وصالهم ومالهم وظلمهم الدين وبلا الآخرة وإنا نجزون وجكنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويكون ملتهم وحين بالعافية على هذه النية ومنية بصالحة جامعة شاملة من هذا الدنيا من الآخرة إلى هذا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم